Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dan selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membaca, terutama membaca diri saya sendiri. Dan bagi Anda yang mau membaca masing-masing diri Anda sendiri-sendiri, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata diri saya dan ternyata diri kita semua selama ini, hidupku, badanku bukan ciptaan Tuhan. Jadi selama ini kita, termasuk saya, tidak pernah rela, tidak pernah ridho bila hidup dan badanku ini ciptaan Tuhan. Dan kita akui di dalam hati kita bahwa hidup dan badan ini hanyalah ciptaan diri kita sendiri saja. Kapan kita menciptakan hidup dan badan ini? Akan tetapi realitanya, buktinya di dalam hati kita, kita menyangka seperti itu. Kita bukan ciptaan Tuhan. Jadi segala bentuk apapun isi Al-Quran sebenarnya tidak berlaku pada diriku. Tidak berlaku pada diri Anda. Kenapa? Karena Al-Quran. Kenapa? Karena semua kitab-kitab suci yang sudah sampai kepada manusia hanyalah untuk bacaan-bacaan saja. Berita-berita di dalam kitab-kitab suci itu kita indahkan, tidak kita ikuti. Kita hanya mengikuti, hanya baca-baca saja. Kita mengikuti, hanya menghafal saja. Gunanya untuk apa? Untuk dalil-dalilnya hawa nafsu. Agar kita bisa berdalil dan mendalili manusia. Sehingga kita merasa yang paling benar sendiri. Ketika kita sudah menjadi ahli kitab. Maka di Al-Quran menyatakan bahwa ahli kitab itu akan selalu dan selalu menyesatkan manusia dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bukti bahwa saya bukan ciptaan Tuhan. Sebagai bukti bahwa Anda semua, wahai manusia, bukan ciptaan Tuhan. Sebagai buktinya adalah segala sesuatu yang ada pada diri kita, segala keadaan yang ada pada diri kita, segala permasalahan yang ada pada diri kita, segala aktivitas yang ada pada diri kita, semuanya kita akui keadaan dan aktivitas kita sendiri-sendiri. Kita akui sebagai keadaan kita masing-masing. Jadi Tuhannya tidak berlaku.
Yang berlaku pada diriku, ya Abdul Halim. Yang berlaku pada diri Anda, ya diri Anda sendiri. Inilah tanda bukti yang sangat amat besar dan amat nyata bahwa diriku, bahwa diri Anda, dan bahwa diri seluruh manusia bukan ciptaan Tuhan. Jadi apapun yang tertera, yang terkandung di dalam Al-Quran tidak masuk sedikit pun di dalam hatiku. Melainkan hanyalah bacaan-bacaan saja. Melainkan hanyalah dongeng-dongeng sampah belaka kitab-kitab suci yang sudah diturunkan kepada manusia. Bagaimana tidak dikatakan sampah kitab-kitab suci itu, sementara kita tak pernah mempraktekannya, kita tak pernah mengikutinya, kecuali hanyalah untuk hafal-hafalan saja, hanyalah untuk dongeng-dongeng akan tidur saja selama ini. Apakah yang kita tidak ikuti di dalam kitab-kitab sucinya Allah, baik Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran? Di situ menyatakan Allah Maha Esa. Jadi coba kita praktekkan di dalam hati kita. Yang esa di dalam hati kita siapa? Yang ada di dalam hati kita siapa? Yang hidup di dalam hati kita siapa? Yang wujud di dalam hati kita siapa selama ini? Yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diriku sendiri selama ini kan Abdul Halimnya. Maka kitab suci manapun tertera di situ, maka tertera keesaan Allah di situ, aku tidak menggubris. Kenapa? Karena yang esa, karena yang kutauhidkan di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya saja. Hanyalah diriku saja yang ada. Hanyalah diriku saja yang esa. Hanyalah diriku saja yang sendirian yang ada di dalam hatiku. Yang ada di dalam nyawaku. Yang ada di dalam jiwaku. Yang ada di dalam rohku. Dan yang ada di dalam hidupku ini. Hanya aku sendirian, akulah Sang Esa, akulah yang mentauhidkan hawa nafsu Abdul Halimku sendiri selama ini. Mohon maaf bila keadaan-keadaan hati ini tidak sama dengan keadaan Anda semua. Saya hanya bercerita tentang hatiku sendiri. Itulah keadaanku selama ini. Jadi semua kitab suci yang ada di dunia ini tidak mampu menembus hatiku. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan di dalam hatiku ya diriku sendiri. Karena yang kuesakan ya Abdul Halimku sendiri. Karena yang kutauhidkan adalah Abdul Halimku sendiri. Inilah tanda bukti bahwa aku selama ini tidak mengikuti kitab-kitabnya Allah. Kenapa? Karena aku sudah punya kitab sendiri di dalam hatiku, yakni kitab hawa nafsuku dewe, yakni kitab-kitabnya setan. Siapakah setan itu? Ya saya sendiri. Kenapa saya mengatakan diri saya setan? Karena saya merasa bahwa hidup ini hidupku sendiri. Kenapa saya mengatakan diri saya setan? Karena saya mengakui bahwa badanku ini badan ciptaanku sendiri. Itulah setan yang nyata. Ya Abdul Halim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayatnya innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang wujud di dalam hatiku? Siapakah yang hidup di dalam hatiku? Siapakah yang berkuasa di dalam hatiku? Ya saya sendiri bukan? Karena saya mengesakan Abdul Halimku sendiri. Karena saya mentauhidkan diriku sendiri. Tiada ilah kecuali Abdul Halim di dalam hatiku.
Inilah buktinya bahwa aku punya ayat-ayat sendiri. Aku punya kitab-kitab sendiri. Apa kitabnya? Kitab setan. Yang mana kitab setan itu selalu takabur. Kitab setan itu selalu sombong kepada yang menciptakannya. Sehingga yang menciptakannya tidak dipertuhankan kecuali mentuhankan apa yang diciptanya. Jadi akulah penyembah diriku sendiri, akulah penyembah iblis itu. Kenapa? Karena aku merasa bahwa hidup dan badan ini ciptaanku. Dan aku bisa mewujudkan segala sesuatu. Apa buktinya? Tanpa aku, Abdul Halim, tanpa diriku, Abdul Halim, maka segala sesuatu, wujud-wujud yang ada di luar diriku tak akan pernah terwujud. Tak akan pernah nampak bila tanpa wujudku, bila tanpa hidupku, bila tanpa kuasaku, maka tak akan pernah ada wujud-wujud yang selain diriku bila aku tidak wujud. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa aku selama ini punya kitab sendiri, yakni kitab setan, yakni kitab yang selalu sombong, menyombongkan diri kepada Tuhannya, yakni tidak mau sujud kepada Adam. Saya Abdul Halim selama ini tidak rela, tidak ridho sujud kepada ketiadaanku. Aku Abdul Halim ini kan berasal dari tidak ada. 50 tahun yang lalu saya dilahirkan. Sebelum 50 tahun yang lalu saya kan tidak ada. Tapi sampai saat ini saya tidak percaya bahwa saya tidak ada. Saya ada kok. Saya wujud kok. Tapi suatu saat nanti kalau aku sudah mati, baru aku percaya kalau aku tidak ada. Jadi sekarang hanya aku yang ada. Allah, Tuhan, apapun nama sesebutan Tuhan, tidak ada. Kecuali aku. Karena aku adalah iblis. Kitab-kitab iblisku apa? Seluruh yang kuwujudkan di dalam hidup ini, seluruhnya ku baca dengan kitabku. Bukan kitabnya Allah, bukan ayat-ayatnya Allah, semuanya ayat-ayatku. Kenapa? Aku yang mewujudkan bunga, sehingga bunga itu wujud. Aku yang mewujudkan kursi, sehingga kursi itu wujud. Aku yang mewujudkan dudukku ini, sehingga terwujudlah duduk ini. Jadi yang kubaca selama ini hanya ayat-ayat suciku saja. Sucinya iblis. Karena aku iblis. Mohon maaf kalau tidak sama dengan hati Anda, saudara-saudaraku. Mungkin ini hanya hatiku saja yang merasa begini. Mungkin Anda orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mohon maaf kalau hatinya tidak sama. Karena hatiku hati iblis yang tidak percaya bahwa aku ini ciptaan Tuhan.